Dan hai, semua berawal dari sebuah kebetulan. Yongsu hanyalah seorang kurir. Dia seharusnya hanya bertugas mengirimkan pesanan, lalu pulang. Namun di hari itu dia memenangkan undian dari sebuah lotre yang iseng dia beli. Bukan barang mewah yang dia menangkan, melainkan hanya sebuah jam tangan wanita. Karena tak memiliki pacar, dia lalu memberikan jam itu ke salah satu SPG yang ada di sana. Gadis ini ternyata mengenal Yongsu. Dia merupakan teman masa kecil Yongsu semasa mereka tinggal di desa dahulu. Yongsu akhirnya mengingat Haemi. Mereka sudah lama tak bertemu. Pantas saja Yongsu tak mengenalinya. Kini Haemi memiliki wajah yang cantik, berbeda dengan apa yang terakhir kali dia ingat ketika masih kecil. Mereka lalu saling berbagi cerita di sela-sela waktu kerja, berbagi suka dan duka yang selama ini mereka rasakan di perantauan. Yongsu dan Haemi lalu kembali bertemu sepulang kerja untuk sekedar makan malam sembari menyambung cerita yang tadi sempat terputus. Yongsu mengatakan kalau dia bercita-cita ingin menjadi seorang penulis, namun karena tak punya cukup uang untuk menerbitkan bukunya, saat ini dia bekerja paruh waktu sebagai seorang kurir. Haemi terlihat menyemangati Yongsu. Dia juga bercerita kalau dalam waktu dekat ini akan pergi ke Afrika guna menjadi relawan kemanusiaan yang mempunyai misi untuk menolong orang-orang kelaparan di sana. Mereka terbawa suasana hingga tak menyadari jika waktu sudah begitu larut. Keesokannya, Yongsu kembali bertemu dengan Haemi yang sudah menunggunya. Yongsu terlihat kewalahan saat membawa tas yang begitu besar. Rupanya di hari itu, dia akan pindah kembali ke rumahnya yang ada di desa. Namun sebelum itu, Haemi mengajak Yongsu untuk mampir ke apartemennya. Tempatnya memang tak begitu luas, dan sepertinya hanya cukup untuk 2 orang saja. Namun semua terasa begitu nyaman dengan kehadiran Haemi di sana. Haemi lalu meminta Yongsu untuk membantu memberikan makan kucingnya selama dia pergi ke Afrika. Yongsu tak keberatan dengan permintaan Haemi. Dengan senang hati, dia akan menyempatkan untuk mampir dan memberikan makan kucingnya selama Haemi pergi ke Afrika. Haemi berusaha untuk menunjukkan kucingnya kepada Yongsu, namun kucing itu tak juga keluar dari persembunyian. Walaupun Haemi sudah memanggil-manggil namanya, mereka lalu kembali mengenang waktu di masa kecil, saat masih bertetangga dan tinggal bersebelahan di desa. Mereka lalu hanyut terbawa suasana, memang hanya sebatas teman biasa. Namun sepertinya, Yongsu dan Haemi mulai saling memiliki perasaan. Setelah menikmati momen bersama Haemi, Yongsu lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke desa. Rumah tempat dia tinggal ketika masih kecil. Suasananya begitu sunyi dan menenangkan, tak ada suara berisik dari kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Yongsu lalu menyempatkan untuk memberi makan ternaknya dahulu. Setelah menjalani hari yang cukup panjang namun menyenangkan, beberapa hari kemudian Yongsu nampak menjalani paginya dengan menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya sendiri. Dia lalu kembali ke kota untuk mengirimkan paket pesanan sembari memberi makan kucingnya Haemi. Di hari itu, ternyata Haemi sudah pergi ke Afrika seperti yang sudah dia bilang beberapa hari yang lalu. Yongsu kemudian menyiapkan makanan untuk kucingnya Haemi, namun kucing itu masih tak juga muncul saat dia memanggil-manggil namanya. Setelah menunggu cukup lama, Yongsu lalu pergi dari sana karena dia masih harus datang ke pengadilan untuk menengok ayahnya yang saat itu sedang terkena masalah hukum akibat terlibat sebuah perkelahian. Setelah selesai, Yongsu lalu kembali lagi datang ke apartemen Haemi untuk sekedar menengok kucingnya dan kembali memberikan makan, walaupun kucing itu masih tak menampakkan batang hidungnya juga. Beberapa saat kemudian, Haemi menelpon Yongsu. Dia memberikan kabar bahwa saat ini sudah berada di Afrika. Dia lalu meminta tolong Yongsu untuk menjemputnya di bandara 2 hari lagi. Hari itu Yongsu terlihat tersenyum karena dia akan segera kembali bertemu dengan Haemi. Begitu dia sampai di bandara untuk menjemput Haemi, perlahan senyumannya mulai menghilang saat Haemi mengenalkan seorang pria lain pada dirinya. Pria itu bernama Ben, dan dia yang selama ini menemani Haemi ketika berada di Afrika. Tak terlihat lagi senyuman di wajah Yongsu. Selama perjalanan, dia merasa risau dan terus bertanya-tanya dalam hati mengenai pria itu dan hubungan apa yang dia miliki dengan Haemi. Mereka lalu mampir ke sebuah tempat makan dan masih tak ada senyuman di wajah Yongsu. Suasananya menjadi canggung. Dia hanya diam dan mendengarkan saja.
Saat Haemi menceritakan semua kegiatannya selama di Afrika, Yongsu hanya ingin tahu siapa Ben itu sebenarnya, dan sebenarnya apa yang dia lakukan bersama Haemi di Afrika selama ini. Haemi terlihat kelelahan. Selesai makan, mereka berencana untuk langsung pulang. Saat Yongsu berniat untuk kembali mengantarkan pulang, di depan terlihat sebuah mobil yang sangat mahal sudah terparkir di sana. Sangat berbeda jauh dengan apa yang Yongsu kendarai. Rupanya mobil itu milik Ben, dan Haemi justru memilih untuk pulang bersama dengan Ben dibanding dengan dirinya. Api cemburu mulai muncul dalam diri Yongsu saat Haemi pergi bersama dengan Ben dan meninggalkannya sendirian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yongsu yang terlihat sibuk mengalihkan perhatiannya dengan mencari dukungan dari para warga untuk membuat petisi agar ayahnya bisa bebas. Tak lama berselang, Haemi menelpon untuk mengajaknya bertemu di sebuah tempat yang tak jauh dari perumahan elit. Yongsu tampak sangat bersemangat. Dia lalu segera datang ke sana untuk menemui Haemi. Ternyata Haemi sudah duduk menunggunya di sana. Sayangnya, Haemi tak sendirian di sana. Perlahan, senyuman di wajah Yongsu mulai pudar saat tahu ternyata di sana ada Ben juga. Tak lama, Ben lalu ikut bergabung dengan mereka dan dia memilih duduk di samping Haemi. Haemi lalu memberitahu kalau Ben adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di sekitar sini. Setelah kembali dari Afrika, sepertinya Haemi justru semakin dekat dengan Ben dan hubungannya dengan Yongsu hanya seperti teman biasa saja. Saat Ben membaca garis telapak tangan Haemi, dari raut wajahnya mereka tampak saling suka. Yongsu yang melihat hanya tersenyum sinis sambil memalingkan wajahnya. Kemudian Ben menunjukkan tempat tinggalnya yang tak jauh dari sana. Apartemennya berada di sekitaran perumahan elit. Yongsu terlihat kagum saat melihat tempatnya yang begitu luas dan sangat bagus. Yongsu lalu memutuskan untuk berkeliling, meninggalkan mereka berdua yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Sekilas tak ada yang aneh, namun saat dia memeriksa di dalam sebuah lemari, Yongsu melihat kotak make up ada di sana. Dan ketika membuka laci, dia menemukan beberapa perhiasan yang seharusnya milik wanita. Ben mengatakan kalau dia tinggal di apartemen ini sendirian. Hal itu membuat Yongsu merasa heran. Lantas barang siapa yang dia lihat tadi? Tak mau ambil pusing, Yongsu lalu bergabung dengan Haemi sambil menikmati senja di sore itu. Malam harinya, Ben mengajak ke sebuah tempat untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain. Yongsu nampak malu dan sungkan saat Ben mengenalkannya dengan mereka. Di sana Yongsu terlihat tak menikmati suasananya. Dia hanya diam sambil mendengarkan obrolan orang-orang kaya yang tak dia mengerti. Setelah hari itu, Yongsu menjalani harinya seperti biasa. Saat dia sedang mengurus ternaknya, tiba-tiba Haemi menelpon dan mengatakan kalau dia dan Ben sebentar lagi akan mampir ke rumahnya. Yongsu nampak kaget mendengar kabar itu. Dia lalu segera bersiap dan mengganti pakaiannya untuk menyambut mereka. Tak begitu lama, mereka sampai dan Yongsu sudah menyambut mereka dari depan rumah. Haemi mengajak Ben datang ke sini karena ingin bernostalgia dengan masa kecilnya, sekaligus menikmati suasana pedesaan di sore hari karena bosan dengan hiruk-pikuk suasana kota. Tak ada obrolan yang serius di momen itu. Mereka hanya bersantai sambil menikmati suasana senja di sore hari. Haemi nampak terbawa suasana. Saat dia mulai hilang kendali, Yongsu dan Ben hanya melihatnya saja dari belakang. Yongsu lalu membawa Haemi ke dalam saat dia mulai terlelap. Di depan rumah, Yongsu dan Ben tampak saling bercerita, bukan mengenai Haemi, tapi mengenai kehidupan pribadi mereka. Seperti terlihat tak ada konflik yang nyata di antara mereka berdua. Yongsu menceritakan kalau dia membenci ayahnya karena mempunyai sifat pemarah, sehingga membuatnya saat ini di penjara dan membuat ibunya pergi meninggalkannya. Ben lalu balik bercerita. Dia mengatakan kalau memiliki hobi yang tak biasa, yaitu membakar rumah kaca milik orang tak dikenal. Setidaknya setiap sebulan sekali. Dia tak pernah tertangkap sekalipun karena polisi tak peduli dengan kasus remeh seperti itu. Ben menyukai sensasi dari membakar rumah kaca karena itu menenangkannya. Ben lalu mengatakan kalau alasan sebenarnya dia datang ke sini adalah untuk mencari rumah kaca yang akan dia bakar selanjutnya, karena di pedesaan lebih mudah menemukannya dibanding di perkotaan. Yongsu hanya tersenyum, seakan tak percaya dengan cerita omong kosong seperti itu. Tak berselang lama, Haemi bangun dari tidurnya. Karena hari terlihat sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk segera pulang. Namun saat sedang menunggu Ben untuk memutar mobilnya,
Yongsu mendekati Haemi dan berbisik kepadanya. Yongsu berkata kalau hanya pelacur yang selalu berganti pasangan. Haemi hanya diam. Dia terlihat kecewa, namun ekspresinya tetap datar. Dia lalu masuk ke dalam mobil tanpa mengatakan sepatah kata pun untuk Yongsu. Ben dan Haemi lalu pergi dari sana sebelum hari semakin gelap. Tiba-tiba di hari itu, Haemi kembali menelpon. Namun tak ada satu patah kata pun yang dia ucapkan. Yongsu hanya mendengar suara sesuatu yang sedang terjatuh. Seperti terjadi keributan di sana. Yongsu terlihat khawatir. Dia tak mengerti apa maksud Haemi menelponnya. Walaupun dia mencoba untuk melupakan Haemi, ternyata tak semudah itu. Dia masih memiliki perasaan untuknya. Yongsu segera mendatangi apartemen Haemi. Namun saat Yongsu ingin masuk, Haemi ternyata sudah merubah kunci pintunya. Yongsu lalu berteriak memanggilnya, namun tak ada jawaban dari dalam. Yongsu lalu mencoba untuk kembali menelponnya, namun tiba-tiba nomornya sudah tak aktif dan tak bisa lagi dihubungi. Keesokan harinya, dia kembali datang ke apartemen Haemi. Yongsu lalu membujuk pemilik apartemen agar mau membukakan pintu sehingga dia bisa memastikan keadaan Haemi. Sayangnya setelah pemilik apartemen membukakan pintu, Haemi sudah tak ada di sana. Ruangannya terlihat sudah rapi, seperti terlihat Haemi sudah tak tinggal lagi di sini. Sejak saat itu, Yongsu belum mendapatkan kabar lagi dari Haemi. Walaupun dia sudah bertanya ke temannya dan mencarinya kemana-mana, tak ada yang tahu di mana keberadaan Haemi. Dan kondisinya sekarang, hanya satu orang yang belum Yongsu temui, yaitu Ben. Di pagi itu, dia sudah menunggu Ben jika dia keluar dari apartemennya. Sesaat kemudian, Yongsu mengikuti Ben dari belakang dan segera menemui Ben setelah dia berhenti di suatu tempat. Yongsu lalu menanyakan keberadaan Haemi kepada Ben yang sedang duduk santai di sana. Namun Ben mengatakan kalau dia tak mengetahui keberadaan Haemi. Tak berselang lama, seorang wanita lain datang menemui Ben. Ben lalu mengatakan kepada Yongsu untuk tak perlu mengkhawatirkan Haemi karena dia pasti sedang baik-baik saja saat ini. Ben lalu pergi meninggalkannya. Namun Yongsu tak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ben karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama dengan Haemi. Yongsu lalu kemudian mendatangi ibu dan kakaknya Haemi untuk makan sekaligus menanyakan keberadaan Haemi. Namun mereka juga tak mengetahui keberadaannya. Yongsu kemudian teringat cerita dari Ben beberapa hari yang lalu tentang hobinya membakar rumah kaca. Dia kemudian mulai mencari keberadaan Haemi di beberapa rumah kaca di sekitar desanya. Setelah mencari ke beberapa tempat, Yongsu tetap tak menemukannya. Dia justru dicurigai oleh warga sekitar yang melihatnya. Walau saat itu Yongsu sempat dicurigai oleh polisi yang melintas karena truk yang dia kendarai berada di kawasan elit, namun untungnya dia tak ditilang dan bisa kembali memata-matai Ben. Dia sudah bertekad untuk mencari keberadaan Haemi yang menghilang. Sayangnya di hari itu, Yongsu sempat kehilangan jejak saat sedang membuntuti Ben karena mobilnya yang terlalu lambat. Ben akhirnya mulai menyadari kalau Yongsu sedang mengikutinya karena belakangan ini dia sering melihat Yongsu. Yongsu terus mengikuti Ben dari belakang sampai dia mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Haemi. Dan Ben hanya berpura-pura tidak tahu jika Yongsu selama ini sedang mengikutinya. Seperti sedang terjadi perang dingin antara Yongsu dan Ben. Konfliknya memang tak terlihat, namun ketegangannya terasa nyata. Sampai tiba di suatu malam, Yongsu yang sedang mengintai tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Ben. Ben lalu mengajak Yongsu ke apartemennya jika dia ingin membicarakan sesuatu. Di sana Yongsu kembali bertanya tentang keberadaan Haemi yang menghilang. Ben hanya tersenyum. Dia terlihat begitu tenang dan sabar saat Yongsu memberikan beberapa pertanyaan mengenai Haemi, seakan memang benar-benar tak mengetahui keberadaan Haemi. Yongsu lalu meminta izin untuk ke kamar mandi. Di sana dia kembali mengecek laci dan menemukan jam tangan yang pernah dia berikan kepada Haemi saat menang undian beberapa waktu yang lalu. Yongsu mulai curiga karena saat terakhir kali dia memeriksa laci itu tak ada jam tangan ini di sana. Saat dia keluar, Yongsu melihat seekor kucing yang berlari seperti sedang kabur. Dengan segera, dia mengejarnya. Akhirnya Yongsu berhasil menangkap kucing itu saat terpojok dan memberikannya kembali kepada Ben. Yongsu semakin mencurigai Ben. Saat terakhir kali dia datang ke apartemennya,
Ben tidak mempunyai kucing. Bisa jadi itu adalah kucing milik Haimi. Dan jam tangan yang dia berikan kepada Haimi mengapa bisa ada di laci kamar mandinya Ben? Yongsu lalu pergi dengan menaruh kecurigaan yang sangat besar pada Ben. Beberapa hari berlalu, setelah Yongsu mendatangi sidang untuk ayahnya, dia terlihat masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Haimi. Dia kemudian kembali mengenang momen saat sedang bersamanya. Yongsu seakan tak percaya Haimi menghilang begitu saja. Dia masih tak bisa melupakan sosok Haimi dari kepalanya. Di hari itu, Ben terlihat sedang bersiap-siap, entah kemana dia akan pergi. Kemudian, Ben seperti sedang menunggu seseorang di pinggir jalan. Tak lama berselang, datang seseorang dengan mengendarai sebuah truk. Rupanya itu adalah Jongsu. Yongsu kemudian kembali menanyakan keberadaan Haimi kepada Ben, tetapi jawabannya masih sama. Tanpa pikir panjang, Yongsu tiba-tiba menusuk Ben berkali-kali hingga dia terjatuh. Ben tak menyangka akan hal ini. Dengan tertatih-tatih, dia berusaha kembali ke mobilnya. Namun semua itu sia-sia saat Yongsu justru kembali menusuknya. Hingga akhirnya nyawa Ben tak tertolong lagi. Yongsu lalu melepas pakaiannya dan membakar mobil Ben untuk menghilangkan jejak. Tanpa ada sedikit pun penyesalan di wajahnya, dia lalu pergi dari tempat itu. Api cemburu yang selama ini dia pendam akhirnya padam bersamaan dengan nyawa Ben yang hilang. Namun semua kenangan yang selama ini dia rasakan bersama Haimi akan tetap berada di dalam hati. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.